Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. الحمد لله للجلال والإكرام الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وأكرمنا بشريعة نصر الحج إلى البيت الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وجلاله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى من سائر خلقه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من جميع أمته. أما بعد، فيا أيها النذرون اتقوا الله وافعلوا مأموراته واتركوا منهياته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas anugerah rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan terbaik atas segenap makhluk. Sebagai khatib, saya mengajak dan menyuruh kepada hadirin pada umumnya, terutama kepada diri saya sendiri. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena itulah kunci bahagia dan sebaik-baik bekal bagi kita. Pada hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah, suara takbir menggema, tahmid berkumandang, tahlil ucapan la ilaha illallah bersenandung, bersahud dan masjid dan musola dari perkotaan hingga pedesaan, masyarakat pegunungan, para nelayan sampai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke penjuru dunia, sebagai pertanda rasa bahagia dan syukur kepada Allah. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum walallakum tashkurun, yang artinya hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Pada saat yang bersamaan, ribuan bahkan jutaan umat manusia berdatangan dari seluruh penjuru dunia, meninggalkan sanak keluarga dan handai taulan, serta menanggalkan semua atribut, pangkat dan jabatan, mengunjungi tanah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mekah Al-Mukarramah, sembari tak henti-henti mengucapkan talbiyah sebagai ketundukan kepada Allah, menerima panggilan suci melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan ini, khatib mengajak jamaah semua untuk merenungi dan mengambil pelajaran dari hikmah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita memahami dari kisah kesolehan Ibrahim dan keikhlasan Ismail alaihissalam tersebut. Kisah indah penuh haru
dan menyentuh hati syarat dengan muatan hikmah tersebut selalu terngiang manakala 10 hari pertama bulan Zulhijjah datang hampiri. Sebagian kecil lembaran kisah tersebut diungkapkan dalam Al-Quran, antara lain Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahula fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dari kutipan ayat ini memberikan gambaran tentang kurban dan pengorbanan Nabi Ibrahim yang penuh dengan hikmah yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi umat Islam dan ditumbuh kembangkan dalam berbagai bentuk sikap mulia. Beberapa di antaranya, yang pertama, peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Ismail merupakan simbol kepada semua manusia bahwasanya untuk mencapai kesuksesan dan ridho Allah, maka semangat rela berkurban harus digalakkan disertai dengan kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Betapa sulit keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Di satu sisi beliau adalah seorang nabi dan rasul yang harus menyampaikan dan melaksanakan titah dan perintah Allah. Sedangkan di sisi yang lain, beliau adalah seorang ayah yang secara naluri sangat cinta kepada anaknya. Anak adalah buah hati, belahan jiwa, perhiasan dunia, kebanggaan dan prestise serta anugerah istimewa bagi orang tua. Anak menjadi penerus cerita, pelanjut sejarah, simpanan berharga, kekayaan yang mahal, dan investasi terbaik di masa depan, serta merupakan matahari keluarga. Singkatnya, anak adalah cita-cita dan harapan orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal umalu rahmatum minallahi li ummati laulal amalu ma arda'at ummu waladaw wala gharasa gharisun syajara." Yang artinya, sesungguhnya cita-cita harapan itu merupakan rahmat Allah bagi umatku. Seandainya tidak ada cita-cita, niscaya tiada seorang ibu pun yang mau menyusui anaknya, dan tiada seorang petani pun yang mau menanam pohon. Hadis riwayat Ad-Dailami dan lainnya. Orang tua berkorban dengan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Seorang anak pun berkorban dengan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang mandiri, yang dapat membahagiakan dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Sebagai orang tua, sudahkah kita berperan sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Rela berkorban dan menghadirkan diri sebagai sosok yang dikagumi anak-anak kita. Menampilkan diri sebagai pribadi yang patut dibanggakan dalam keluarga. Orang tua bukan hanya bisa menyampaikan contoh, tapi mampu menjadi contoh. Menjadi contoh teladan berarti mampu mengelola sikap perilaku dengan contoh positif dan mampu menunjukkan arah serta membangun semangat kepada orang-orang sekitarnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, kurban pada hakikatnya menyembelih atau memotong sifat-sifat hewani seperti egois, rakus atau tamak, mencuri atau korupsi,
merampas hak-hak orang lain. Kezaliman bahkan tirani atau diktator sudah selayaknya dipangkas atau dihilangkan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diperintahkan Allah untuk menjadi pembunuh agar membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena pada hakikatnya semua adalah milik Allah. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim mempunyai Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin ego dan kesombonganmu, Ismailmu mungkin adalah sesuatu yang paling engkau sayangi dan engkau pertahankan di dunia ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Shalihin menjelaskan bahwa pemuasan nafsu merupakan perbuatan manusia yang membuat mereka tidak berbeda dengan semua jenis hewan. Di antara jiwa manusia ada yang menyerupai perilaku hewan, bahkan lebih dari itu. Al-Quran dalam berbagai ayat menyebutkan manusia yang berperilaku hewan, antara lain dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang ketiga, pembagian daging hewan kurban kepada orang yang tidak mampu hakikatnya adalah membangun kesetiakawanan dan solidaritas sosial umat Islam dan memupuk rasa kebersamaan serta nilai-nilai persaudaraan agar silaturahim tetap terjalin dan ukhuwah selalu terjaga. Kita prihatin terhadap pertikaian antar umat, politik penuh intrik, fanatik terhadap organisasi dan kelompok lebih besar daripada terhadap agama. Hasud, iri, dengki, dan fitnah menjadi barang murah, menjadi lipstik keseharian di masyarakat. Permusuhan dan perpecahan menjadi subur, sedangkan cinta dan kasih sayang menjadi pudar. Ukhuwah Islamiyah menjadi mahal, bahkan terlalu mahal sehingga tidak terjangkau. Adapun umat yang di bawah bagai daun kering yang mudah dihimpun tapi sulit diikat. Jika terkena angin langsung berisik, jika terkena api langsung terbakar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah, nanti bila malam telah semakin larut, saat suasana semakin sunyi, yang terdengar hanya suara jangkrik, sesekali desiran angin menerpa pepohonan, lalu kita terjaga dari tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Segera kita mengambil air wudhu, laksanakan sholat malam tahajud. Setelah itu kita bermunajat mendoakan orang tua kita. Kita juga berdoa kiranya Allah memberkatkan antar kita persaudaraan yang kuat, ukhuwah Islamiyah yang utuh dan tidak mudah goyah, sehingga kita akan merasakan indahnya kebersamaan dalam Islam. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ukhuwah atau persaudaraan itu bukan pada indahnya pertemuan, tapi pada ingatan seorang terhadap saudaranya di dalam doanya. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.